Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema doa yang dikabulkan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, urapi juga hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dari Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Hal pengabulan doa. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang ingin hidupnya limpah dengan harta materi, dan tentunya berbahagia karena hal itu, sehingga berusaha keras dengan berbagai cara dan upaya untuk mencapai apa yang diinginkan. Dan berbagai keinginan lainnya ingin juga terpenuhi supaya hidup terasa lengkap. Ada orang yang mengubah wajahnya supaya menjadi lebih ganteng atau lebih cantik melalui operasi plastik atau bahkan pasang susuk, jimat dan sebagainya, meskipun itu dosa dan menyalahi rancangan Allah. Perkara-perkara yang dicari-cari manusia rata-rata adalah kekayaan, ketenaran, kepuasan, dan kehormatan duniawi. Maka fokus hati dan pikiran kebanyakan orang adalah perkara-perkara duniawi. Sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan Dia mau memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi pertama yang Tuhan inginkan dari kita adalah agar fokus kita bukan kepada soal duniawi, tetapi kepada perkara-perkara surgawi, yaitu yang rohani. Firman Tuhan dikatakan yaitu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya fokus kita kepada Tuhan, berusaha mencari kehendak Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Maka ketika kita mendahulukan untuk mencari Tuhan dan perkara-perkara rohani, semua yang kita perlukan akan dicukupi olehnya. Tadi yang kita baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-7, sekali lagi dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mengapa kita belum mendapat apa-apa? Karena kita belum meminta. Ayat ini jelas mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Dan selanjutnya adalah carilah dan ketuklah. Mungkin selama ini kita sudah meminta pada Tuhan melalui doa, sudah mencari dan mengetuk hati Allah, tetapi belum mendapatkan jawaban doa. Jangan putus asa, jangan pernah berhenti meminta apapun yang kita perlukan. Sampaikan itu dalam permohonan doa kita kepada Allah. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti menjawab sesuai waktu dan rencananya serta kemurahannya yang ajaib. Jadi doa yang dikabulkan yaitu ketika fokus hati kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, memikirkan terlebih dahulu kebenarannya, hidup dalam ketaatan kita pada firman Tuhan. Kemudian baru kita meminta kepada Tuhan, baru kita mencari dan mengetuk
Maka saya percaya ketika saudara dan saya tidak putus asa, tidak menyerah dalam doa kita, Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Tuhan pasti menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Di tahun 2023 ini mungkin saudara punya beberapa keinginan yang ingin terwujud. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang ajaib dan sanggup melakukan hal yang mustahil. Berdoalah dengan iman sungguh-sungguh dan mintalah sesuatu yang besar, karena Ia sanggup memberikan jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan minta. Jangan batasi kuasa Allah dengan logika kita dan akal pikiran kita yang terbatas. Sebab kuasa-Nya ajaib dan Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita yang percaya. Kalau kita meminta sesuatu dengan mengandalkan kekuatan kita, maka jawaban yang kita terima hanyalah sebatas kekuatan kita. Jangan andalkan kekuatan dan kepintaran kita sendiri. Jangan andalkan orang lain, tetapi andalkanlah Tuhan. Maka jawaban yang hebat dari Allah akan diberikan kepada kita. Dan sekali lagi, ketika kita berdoa, berdoalah dengan penuh keyakinan. Kalau kita sudah menerima apa yang kita doakan, itu adalah iman yang diwujudkan dalam tindakan. Kalau selama ini kita belum menerima jawaban doa, yuk koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kemudian kalau kita sudah hidup dalam kebenarannya, hidup dalam firman-Nya, taat melakukan kehendak-Nya, maka teruslah mencari, meminta, dan mengetuk pintu hati Tuhan. Maka saya percaya Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Asal kita tidak menyerah, itu yang terus kita lakukan, terus meminta kepada Tuhan. Dan saya yakin jawaban doa sudah tersedia bagi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa, terkhusus bagi saudara-saudara yang saat ini tengah dalam pergumulan. Saya akan bantu dalam mendukung doa supaya kiranya jawaban doa Tuhan tepat pada waktunya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Bila kami sudah merenungkan firman-Mu, untuk kami terus Tuhan meminta kepada Engkau Tuhan, mencari dan mengetuk sebagai rahasia doa kami dikabulkan Tuhan. Sekali lagi kami mau hidup dalam anugerah-Mu, kami mau cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kami percaya ketika kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu, maka Tuhan sudah mengabulkan apa yang kami minta, apa yang kami doakan, apa yang kami cari dalam doa kami Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, yang sakit saat ini juga, kami meminta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan. Yang berputus asa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Dan yang berkekurangan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah cukupkan dan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin.